سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهدانا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah salat Isya di Masjid Babus Salam yang sekarang juga sedang duduk bersimpuh mengikuti kuliah Ramadan, dan insyaallah nanti kita teruskan dengan salat tarawih dan witir yang semoga semuanya yang kita lakukan adalah amal ibadah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mabrurnya amaliyah kita, berarti Allah akan menambahkan pahala kepada kita yang zaman sekarang disebut dengan hal-hal yang sifatnya baik, yang sifatnya positif, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ajrun, pahala. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala telah mengurangi dosa-dosa kita dengan sifat ghafur, ampunannya, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh di mata Allah dan soleh di mata sesama manusia. Salawat salam kita aturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, bahasan kita sekelumit melalui mimbar Ramadan malam hari ini adalah dengan puasa kita tingkatkan ke rohani kita, tingkatkan kerohanian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah menggunakan bahasa an-nas karena yang dipanggil ini adalah siapapun yang namanya manusia dipanggil oleh Allah dengan bahasa ya ayuhan nas, tanpa terkecuali. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Berarti secara keseluruhan yang namanya manusia itu dipanggil oleh Allah untuk beribadah. Alasannya jelas, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dialah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan generasi sebelum kalian. Untuk apa kita beribadah? La'allakum tattaqun,
agar dengan ibadah kepada Allah itu kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 yang menjadi dasar kita diperintahkan oleh Allah untuk bersiam, ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang panggilannya bukan annas tapi panggilannya alladzina amanu, orang yang telah beriman. Orang yang telah memenuhi panggilan Allah ya ayyuhan nas, kemudian memenuhi panggilan Allah, beriman pada Allah dan rukun iman yang 6, maka kemudian jatuhlah kepada orang yang beriman, maka dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk berpuasa. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tujuan dari puasa surat Al-Baqarah 183 pun ujungnya la'allakum tattaqun. Kalau ibadah yang tadi semuanya tujuannya adalah supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa, salah satu di antara ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk sampai kepada derajat takwa adalah siyamu Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, kepada kita untuk beribadah, karena kita manusia terdiri dari dua unsur, unsur lahir dan unsur batin, unsur jasmani dan unsur rohani. Kemudian kita arahkan, kerucutkan bahasan kita bahwa dengan puasa kita akan tingkatkan kualitas rohani kita. Di dalam beribadah puasa, maka kemudian secara jasmaniyah pun Allah Subhanahu wa taala atur, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Di siang harinya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Konsumsi lahiriah, makan minum, mohon maaf, campur suami istri mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Walaupun awalnya halal, tapi setelah sehari itu Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, maka kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercampur suami istri dalam waktu antara terbit fajar dengan terbenam matahari. Untuk apa ini semuanya? Sesuai dengan sabda Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kalian semua agar kalian menjadi orang-orang yang sehat, jasmaninya sehat. Kenapa? Karena dengan puasa makan teratur, dengan puasa minum teratur, dengan puasa istirahat teratur, dan kemudian dengan puasa maka kemudian orang itu mampu menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan unsur lahiriah. Bagaimana supaya puasa kita meningkatkan kualitas rohani kita? Ada potensi rohaniyah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Minimal 3. Yang pertama adalah akal. Ini potensi rohaniyah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa kita bisa mengatakan akal sebagai potensi rohaniyah? Karena walaupun kita kadang-kadang membanggakan kecerdasan kita, akal kita nggak pernah melihat apa bentuknya, kayak apa akal. Ini potensi rohaniyah. Yang kedua, al-fuad, hati nurani. Itu potensi rohaniyah. Dan yang ketiga adalah an-nafs, nafsu. Kita bisa meningkatkan dengan puasa kita bisa meningkatkan kualitas rohaniyah apabila kita mampu memanfaatkan, memaksimalkan peran akal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau saya bilang bahwa akalnya orang yang beriman itu adalah, yang kalau dalam Al-Quran disebutnya ulul albab, orang yang berakal plus apa? Plus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu berakal dan kemudian akalnya dibakfus dengan baik,
seiring dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan ulul albab. Dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sudah muktabar ayatnya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, sungguh terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal sehat, yang disebut oleh Allah ulul albab. Tidak sekedar cerdas, tapi ulul albab adalah orang yang diberikan akal yang sehat oleh Allah plus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memaksimalkan hidayah yang namanya akal dari Allah Subhanahu wa taala? Pada ayat berikutnya, siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Siapa ulul albab? Orang yang memanfaatkan waktunya dia berdiri mengingat Allah, duduk mengingat Allah, berbaring mengingat Allah. Kesimpulannya, ulul albab adalah orang yang mampu membedakan benar dan salah, amalan yang benar dan amalan yang salah, plus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan benar dan salah versi akal saja, tetapi versi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Insyaallah orang yang seperti inilah orang yang disebut dengan ulul albab, ya, sehat akal plus hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa saat ini, sedang puasa sambil merenungkan, memanfaatkan potensi akal yang diberikan oleh Allah kita secara maksimal untuk merenungkan tanda kebesaran Allah. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, sambil merenungkan sinyal kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang digelar di alam semesta, yang selanjutnya disebut dengan ayatul kauniyah, ayat tanda kebesaran Allah yang digelar di alam semesta. Hasil pengamatan akalnya tadi kemudian, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhanku, apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Kita manfaatkan akal sehat kita secara optimal untuk beringat mengingat Allah dalam segala keadaan, merenungkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kesimpulan yang ada pada kita adalah bahwa apa saja yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, maksimalkan hati nurani yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau akal untuk membedakan benar dan salah, maka hati yang disebut dalam Al-Quran ada 3 tingkatan. Al-Quran di dalam bahasa Arab, hati itu yang livernya disebut kabid, hati secara lahiriah. Sifatnya kolbu, jangan kalbu ya Pak, bedanya jauh antara ko dengan ka. Kalau kolbu hati, kalau kalbu anjing. Makanya ucapkanlah jangan kalbu tapi kolbu. Sifatnya hati bolak-balik, kollaba yukollibu kolban, bolak-balik. Supaya hati kita tidak bolak-balik, bagaimana supaya hati kita tenang? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Manfaatkan, maksimalkan peran hati kita, nurani kita untuk bisa juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, mengingat Allah, menyebut asma Allah. Zikir itu artinya persatuan, ada 2 arti. Zikir bisa diartikan menyebut, zikir bisa diartikan ingat. Tapi kali ini supaya zikir kita supaya betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan kualitas rohani kita, zikir dan fikir. Kita sebut asma-asma Allah, kita renungkan maknanya apa asma Allah yang kita ucapkan.
Katakanlah kita yang sering kita baca subhanallah 33 kali. Jangan sampai hanya kuantitasnya 33 kali tapi kualitasnya tidak ada. Bagaimana supaya zikir kita berkualitas? Jawabannya renungkan setiap kalimat yang kita ucapkan. Terakhir, bahwa bagaimana kita meningkatkan kualitas rohani kita dengan Ramadan ini? Akal kita fungsikan, nurani kita fungsikan untuk apa? Untuk mengarahkan nafsu. Nafsu tidak selamanya negatif. Ada nafsu yang positif yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Siapa nafsul mutmainnah? Orang yang nafsunya, jiwanya dikendalikan oleh akal sehat, nurani yang bersih. Untuk apa? Menghasilkan pengembangan potensi diri secara positif, melahirkan cita-cita secara baik. Karena apa? Karena didasarkan kepada akal sehat dan nurani yang bersih, maka lahirlah cita-cita. Kualitas puasa kita akan menjadi lebih berkualitas untuk meningkatkan rohani kita, manakala kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan, mengoptimalkan peran rohaniyah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu, akal. Yang kedua, hati nurani. Dan yang ketiga adalah nafsu kita. Kita jadikan sebagai satu nafsu yang terkendali untuk melahirkan cita-cita, himmah yang baik, himmah yang positif. Insya Allah, kalau 30 hari kita puasa sambil menggunakan akal sehat kita, nurani yang bersih kita, nafsu kita tertahan, terkendali, ya terkendali dengan kepada hal-hal yang positif semua, dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang negatif, insya Allah puasa kita betul-betul berkualitas dan jiwa kita, rohani kita akan lebih terisi dengan hal-hal yang positif. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, habis ya waktunya? Habis ya? Ya, jadi ini barangkali karena terbatasnya waktu ya Pak, kita masih sholat 8 rakaat plus 3 witir. Ya mudah-mudahan tidak ada keluhan, karena kalau terlalu panjang ya dari ikhlas menjadi kurang ikhlas, bahkan dari ikhlas menjadi tidak ikhlas bisa. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini ada hikmah dan manfaatnya untuk menambah ya kualitas puasa kita. Jadi yang kita prioritaskan adalah kualitas. Jangan sampai kita mengejar kuantitas. Termasuk di dalamnya banyak biasanya di dalam bulan di Ramadan ini pengen punya mengejar hatam Quran 5 kali, tapi otomatis bacanya ngebut, ya kan, ngebutnya ngebut, panjang nggak dipanjangkan, apalagi yang pendek. Ya akhirnya apa? Al-Quran itu akhirnya bukan memberikan pahala, tapi memberikan ya katakanlah azab. Ada ucapan rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anhu, banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Karena apa? Dibacanya tidak sesuai dengan tuntunan baca Al-Quran. Prioritaskan kualitas. Sekali khatam bagus, syukur. Nengok ke kanan Arabnya, nengok ke kiri artinya. Dua-duanya dibaca. Insya Allah pahala dapat, ilmu bertambah. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa menjalani puasa pada siang harinya dengan ikhlas, dan kemudian pada malam harinya seperti ini kita laksanakan qiyamul Ramadan dengan tulus ikhlas, sehingga secara sinergi siangnya kita puasa, malam harinya kita qiyamul Ramadan. Insya Allah sebagai penutup justru Allah menyediakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu di malam hari. Padahal malam hari sholat sunat ini hanya sunat hukumnya, tapi Allah sediakan satu malam dari 30 malam atau 30 malam atau 29 malam, itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siangnya kita puasa wajib, malamnya kita sholat sunat, sholat taraweh. Tapi Allah sediakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malamnya bukan siangnya. Nah inilah supaya kita luangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang kita baru berbuat kebaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.